Halo guys, kembali lagi di Nancast. Masih bersama saya Emilia Siana sebagai host di sini. Di episode kali ini kita akan membahas sedikit mengenai beberapa materi yang kita pelajari di mata kuliah Success Skill. Yaitu yang pertama ada definisi sukses, terus ada karismatik, inner beauty, serta ada beberapa kepribadian dari masing-masing narasumber yang kita akan bahas. Selamat menikmati podcast pada kali ini. Pada kesempatan kali ini saya masih bersama narasumber yang kemarin, tapi kita ketambahan satu personil ya di sini sebagai narasumber. Mungkin boleh perkenalan dulu dari kakak-kakaknya, silakan. Oke, semuanya perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky. Perkenalkan, nama saya Irfan Gunawan. Dan saya Muhammad Alban. Ada ketambahan Kak Alban ya di sini ya. Selamat datang Kak Alban. Join to the club. Welcome to the club. Mungkin kita akan bahas santai-santai aja ya Kak di sini ya. Kira-kira apa nih Kak Emi pertanyaan buat kita? Oke, mungkin langsung ke pertanyaan pertama aja ya Kak. Kita mungkin nggak mau ngobrol-ngobrol apa gitu? Ada yang mungkin ada sesuatu hal yang Bisa nih. Sekarang aku tanya deh sama kalian semua. Sekarang kesibukannya apa sih? Oke, kesibukan ya. Kesibukannya apa gitu loh. Kan sekarang kan kita udah. Oh, ini maksudnya pindah ya? Oh iya. Ya nggak apa sih lah, nggak apa lah. Soalnya kan kita sekarang kan kuliah ya. Kan siapa tahu mungkin kayak ada sampingan lain selain kuliah. Soalnya kan sekarang kita lagi sibuk banget sama UTS kita. Jadi ya mungkin selain kesibukan UTS sekarang ada kesibukan lain kan dari Kak Irfan mungkin. Oke, kalau dari saya sih jelas yang pertama ya masih sibuk ngurusin UTS ya. Mungkin kita semua juga sama kayak ngurusin UTS, banyak mungkin tugas-tugas offline yang sebenarnya untuk UTS semester kali ini emang agak ringan sih. Makanya kayak ya ini salah satu tugas UTS kita gitu. Terus selain itu juga ya banyak ngurusin, mungkin kalau misalnya ada callingan buat freelance, fotografi, videografi, seperti itu sih. Kalban gimana nih? Kalau saya berusaha kuliah saja dengan baik-baiknya. Gimana sepedaan? Ya bukannya kalau lihat dari story sepedaan terus ya kayaknya. Kalau hobi itu sepedaan ya kalau weekend lah. Kalau weekend ngisi waktu luang gitu ya. Ngisi waktu luang dengan sepedaan. Oke, kalau Kak Iki nih kayaknya sibuk banget nih. Soalnya nggak sibuk biasa. Asal kalian tahu ya, kayak gini abis. Oke. Nggak ada. Biar cerita sendiri. Dia tiap hari liburan kan? Gak ada sih. Siapa sih yang nggak kenal gitu? Pasti pernah lihat FYP kalian kan? Sering lewat. Bercanda nggak ada. Ya aku selain sibuk sama UTS sih akhir-akhir ini ya kita juga pada ngerjain UTS semua. Aku juga sekarang lagi sambil kerja juga jadi salah satu host live TikTok di salah satu brand yang lumayan terkenal lah. Dan aku juga masih sambil melakukan ya biasa hobi dance gitu-gitu sih. Itu aja sih kesibukan. Liburan ya. Ya, liburan tuh hanya bonus tambahan sih. Kalau Kak Emi apa nih Kak Emi? Gimana nih? Kak Emi apa nih kesibukan ini? Saya nganggur ya. Oke. Kemudian kita langsung bisa move ke pembahasan. Boleh. Oh, kok saya ngatur? Nggak apa-apa. Kan kali. kita sama-sama kita Santai teman aja guys, gitu. Mungkin langsung ke beberapa pertanyaan ya Kak yang aku mau tanyain ke kalian nih. Yang pertama ada definisi sukses nih menurut kalian masing-masing tuh sukses tuh menurut kalian seperti apa sih? Siapa nih yang mau jawab nih? Ya, Kak Iki dulu ya mungkin ya? Iya. Duh, jangan kayak gitu lah ya. Okay. Tapi kalau menurut aku sih definisi sukses menurut aku sendiri itu dimana aku bisa menghargai waktu yang udah aku pakai. Terus aku juga dimana aku bisa menghargai keadaan yang mungkin udah pernah terjadi dan yang akan pernah datang ke depannya. Jadi dengan aku bisa menghargai keadaan ataupun situasi, itu bisa membantu aku untuk berproses terus ke depannya dari hari ini sampai ke depannya nanti. Nah jadi mungkin menurut aku ya definisi sukses selain kita bisa menghargai hal apapun yang terjadi di hidup kita, yaitu tadi sih bisa menghargai waktu dan menerima keadaan juga. Menurut Kak Irfan gimana nih? Iya. Kak Irfan? Definisi sukses. Oke. Lanjut nih. Ini kamu aja yang nganuin. Enggak usah. Tolong tipnya yang hijau. Tinggal yang hijau pojok aja. Pencet. Kalau Kak Irfan gimana nih? Kalau sukses? saya sendiri sih mungkin menurut saya sukses adalah tentang kita bisa bebas melakukan apa yang kita cintai gitu loh. Kita bisa beli barang tanpa melihat harga, mencapai kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup dengan melakukan yang terbaik dalam semua aspek kehidupan, serta memberikan dampak positif bagi orang lain. Gitu sih kalau menurutku. Kalau dampak positif buat orang itu emang penting banget ya. Iya. Karena kita kan juga hidupnya pasti bersosialisasi sama orang lain juga kan. Jadi itu penting banget sih buat di seluruh aspek kehidupan itu penting banget. Kalau
Alban sendiri nih. Kalau dari saya sih lebih bisa memenuhi kebutuhan pribadi dan terlebih dahulu, dan juga dapat bermanfaat bagi orang-orang di sekitar. Keren. Oke, terus gimana sih atau usaha apa yang udah kalian lakuin mungkin dari sekarang ya buat mencapai kesuksesan yang kalian inginkan itu? Kalau untuk usaha sih, aku dari sekarang udah mulai mencoba ya. Kayak dulu, mungkin aku dari SMA atau dari SMP pun aku udah mulai mencoba usaha kecil-kecilan. Yang dimana itu bisa menambah pengalaman aku sendiri juga. Dan sekarang pun juga aku kuliah kan lagi sambil kerja juga. Dan aku udah mencoba di beberapa perusahaan juga. Jadi kayak itu bisa menambah wawasan dan pengalaman aku juga. Biar aku bisa melihat nih perusahaan satu sama perusahaan satu lagi itu kan sistemnya pasti beda. Nah, aku bisa tahu nih sistem apa yang mungkin yang terbaik dari perusahaan yang satu, terus perusahaan satu lagi juga sistem itu apa yang terbaik yang bisa aku terapin di diri aku. Jadi usaha apa sampai sekarang yang aku lakuin ya aku masih mencoba hal-hal pekerjaan-pekerjaan yang mungkin menurut aku itu bisa menunjang ke depan, itu bisa membantu aku untuk proses aku, siapa tahu aku mau buka usaha juga, siapa tahu juga aku bisa kayak memperkerjakan orang-orang lain juga. Jadi ya itu menurut aku usahanya sampai sekarang ya aku masih terus belajar dan ya itu masih mencoba-coba pekerjaan yang mungkin sampai sekarang ada bisa membantu loncatan buat aku sedikit agak dikenal orang lah intinya gitu. Jadi kayak pengalaman Ya, lah, iya. kunci dari segala itu Pengalaman aja. pengalaman. Pengalaman itu emang sangat penting Iya, untuk betul. di pekerjaan gitu loh. Kalau Kak Irfan sendiri gimana nih? Kalau mungkin dari saya nih secara umum ya, untuk mencapai sebuah kesuksesan tersebut tuh yang mesti kita harus bekerja keras lah, disiplin, fokus, dan berani memanfaatkan peluang yang ada walaupun sekecil apapun gitu. Sama seperti yang Kak Iki tadi bilang ya, misalnya kayak dia berani mengambil peluang untuk mencoba untuk kerja di tengah kesibukannya Berani, berkuliah iya. gitu. Dan ya jelas berani mengambil resiko serta memiliki semangat untuk terus berkembang, mempertahankan integritas serta berkomitmen untuk berbuat baik. Dan lingkungan juga mempengaruhi sebenarnya, gitu. Kalau dari Alban sendiri nih? Kalau dari saya sendiri untuk bisa memperoleh kesuksesan bisa dimulai dari hal-hal pribadi terlebih dahulu. Salah satunya dengan cara disiplin soal waktu. Iya. Mungkin bagi anak muda itu sangat susah ya untuk Iya. disiplin waktu, terutama Mager. mulai dari hal yang pertama di pagi hari, bangun pagi itu sangat susah. Mungkin itu bisa dirubah terlebih dahulu lah. Mudah banget. Dari hal simpel saja. Iya sih. Zaman sekarang juga kayak apa ya? Terlalu karena kita udah dimasukin terus sama teknologi yang sangat-sangat canggih itu, jadi kayak ngebuat anak-anak muda termasuk saya sendiri pun juga kayak males banget, kadang tuh suka magernya terlalu gede. Jadi Iya sih, kayak bener sih. jadi itu bisa mager tuh bisa banget menghambat kita tuh buat berprogres ke depannya. Iya, bener banget. Semakin kita mager tuh kayak semakin peluang tuh ya udah buang sia-sia aja gitu loh. Hilang aja gitu. Makanya mau nggak mau ya kita harus disiplin sama waktu diri sendiri sih. Pasti bilangnya besok aja lah. Iya, bener banget. Padahal besok juga belum tentu bisa kita Iya. kerjain kan. Padahal besok tuh juga masih kayak besok alah mager lagi gitu. Mager lagi. Bisa lagi. Menunda-nunda. Jangan menunda menunda. sih. Makanya kalau misalnya ada peluang ya udah langsung diambil Kesempatan aja. ya sih. udah ngapain Ya, sih? jangan ditunda-tunda sih kalau kataku. Oke, lanjut nih ya Kak ke pertanyaan yang ketiga. Tokoh favorit kalian nih siapa? Kenapa sih kalian ngidolain juga gitu? Apa sih alasan kalian ngidolain orang itu? Kalau aku sendiri tokoh favorit ya, kalau mungkin kalian agak beda sama aku ya, karena Iya. aku Iyalah. sukanya aku bukan terinspirasi, lebih ke aku suka banget Suka, sama Taeyong, itu member NCT dari Korea Selatan lah. Itu salah satu artisnya dari SM Entertainment. Kenapa aku suka banget sama dia tuh, dia selain dia itu punya kepribadian yang baik, hatinya yang tulus, kayak dia tuh pekerja keras juga. Dan yang aku paling salut lagi sama dia, dari hasil dia kerja itu dia bisa buat beasiswa untuk anak-anak yang kurang mampu di Korea Selatan. Jadi itu beasiswanya tuh dia benar-benar menyediakan dari SMA kelas 1 sampai tamat kuliah. Kayak itu Pribadinya iya, itu dia. dari uang pribadi dia sendiri. Kayak itu menurut aku udah luar biasa banget sih. Jadi kayak itu benar-benar bisa memotivasi, seenggaknya memotivasi aku dari kecil aja. Jadi kan kalau misalnya emang aku udah jadi orang yang sukses Amin. ke depannya, itu aku bisa membantu seenggaknya ya mungkin dari hal-hal kecil, anak-anak panti gitu. Itu udah bisa memotivasi buat aku sendiri sih kalau. Kalau Kak Irfan nih tokoh yang diidolakan siapa? Kalau tokoh sukses favorit saya Khairul Tanjung ya. Dia adalah seorang mantan Menteri Koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia sekaligus pebisnis sukses di Indonesia. Kenapa sih beliau menjadi salah satu tokoh favorit saya gitu? Karena yang pertama adalah keberhasilan bisnisnya. Pak Khairul Tanjung ini telah mencapai keberhasilan yang signifikan di dalam dunia bisnis di Indonesia. Ia telah berhasil membangun dan mengelola berbagai perusahaan yang sukses, termasuk Citicorp
yang ya kita semua tahu City Club ini bergerak di berbagai sektor seperti perbankan, media, retail, properti gitu loh, dan prestasi bisnisnya telah menjadi inspirasi bagi banyak orang yang bermimpi mencapai kesuksesan serupa, ya termasuk saya sendiri gitu. Oke, selanjutnya yang menjadi inspirasi bagi saya, kenapa sih saya mengidolakan sosok Pak Chairul Tanjung ini, karena ya keterampilan kepemimpinannya gitu. Pak Chairul Tanjung ini kan dikenal memiliki keterampilan kepemimpinan yang kuat. Sebagai mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, tentunya nih Pak Chairul Tanjung ini mampu untuk menginspirasi dan memotivasi timnya. Jelas ya, karena ya sebagai Pemimpin lah. Pemimpin gitu, dia harus mempunyai sikap leadership yang baik Ya, benar. gitu, membangun kerjasama yang baik serta membuat keputusan yang tepat. Kepemimpinannya yang efektif menjadi contoh yang diidolakan banyak orang ya, yang ini menjadi pemimpin yang sukses ya, termasuk saya. Dedikasi terhadap masyarakat seperti itulah. Pokoknya Pak Chairul Tanjung ini dikenal kontribusinya dalam membangun masyarakat melalui berbagai macam program sosial yang dia bangun gitu loh, seperti itu sih. Mengapa saya mengidolakan Pak Chairul Tanjung? Oke. Idolanya besar banget ya. Wow. Iya. Dan kayaknya juga itu menjadi salah satu idola seluruh masyarakat Indonesia nggak sih? Iya, Iya, soalnya kan ya emang Pak. Iya, soalnya Siapa sih yang nggak ada Pak Chairul Chairul Tanjung, Tanjung salah itu satu orang terkaya nggak sih ya? Iya, benar banget. Kok Kak Alban sendiri nih, siapa Kalau tokoh tokoh favorit? idola saya mungkin nggak banyak yang tahu ya. Tokoh idola saya adalah seorang seniman dari Bali dengan Bali seniman nama aslinya sih setahu saya Komang Gede, tapi orang-orang lebih mengenalnya dengan nama Keduk. Jadi Keduk oke. tersebut seniman tapi ya juga membuat motor. Wow. Jadi dan motornya sudah diekspor sampai luar negeri dan beberapa kali juga melakukan pameran dengan hasil karyanya di luar negeri. Terus yang membuat saya salut dengan seorang Keduk itu adalah walaupun dia berkarya di bidang motor atau yang di budaya lebih ke budaya barat kan, Yeah. bahwa motor itu daripada budaya timur atau Indonesia, tapi dia membuat budaya asli Indonesia itu juga diangkat dari dia yang sering membuat ogoh-ogoh. Jadi selain membuat motor, dia juga membuat ogoh-ogoh karena dia juga bilang kalau budaya Indonesia juga harus dilestarikan dengan cara saya membuat ogoh-ogoh. Keren. Bagus sih itu ya. Kalau kenapa juga saya bisa salut dengan dia adalah dia itu memulai usahanya itu sejak kuliah. Jadi saat masih kuliah dia udah membantu di bengkel dekat rumahnya sampai akhirnya dia bisa membuat bengkel sendiri. Keren. Berarti kan secara nggak langsung dia juga kuliah sambil bekerja kan ya? Betul. Harus dicontoh sih. Iya, berarti emang itu yang kita bilang tadi, peluang sih. Peluang. Iya, Itu ada peluang banget, makanya kalau tiap kali ada peluang tuh harus banget kita coba. Kita ambil Kita ambil sekecil langsung. apapun. Iya, Karena kan benar, kita nggak tahu kedepannya atas dasar peluang itu Iya. pengalaman itu apa, kita nggak Iya, tahu gitu. kita nggak ada yang tahu juga. Lanjut mungkin Kak Emi. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kan kemarin kita sempet tes kepribadian ya. Ya, benar. Mungkin aku boleh tahu dulu gak sih kepribadian kalian di tipe yang mana, di antara sanguin, kolerik, melankolik, sama pragmatis nih, kalian yang di mana nih? Kalau aku sendiri itu lebih unggulnya di kolaris ya. Di kolaris, kolerik aku lebih Powerful unggulnya ya, di iya. Sesuai sama dancer ya. Dancer tuh powerful. Ya aku lebih unggulnya di kolerik sih. Kalau Kak Irfan unggulnya gimana nih? Sanguin. Oh, Kayak sebagai orang Populer ya. Oke. Ya kok populer lah kan followersnya udah 10.000 ya gitu loh. gitu Jadi sebagai- nggak mungkin nggak populer gitu. Apalagi kalau di kampus tuh ketemu tuh Iya. Kak Irfan. nggak ada yang nggak kenal Kak Irfan kalau di kampus. Siapa? Iya, selalu disapa tiap jalan dikit. Irfan gitu. Gitu. Ya mungkin kayak karena pribadi saya yang kayak senang akan keceriaan, mungkin ya kayak hidupnya tuh maunya tuh selalu berwarna gitu. Selalu happy. Kayak gitu kan, saya juga orangnya tuh sebenarnya tuh nggak mau sendiri sebenarnya tuh harus Iya, at least harus tuh kayak sama orang lah minimal, walaupun mau diem-dieman tuh pokoknya tuh ada yang nemenin, karena emang agak sulit sih aku kalau bisa sendiri gitu. Mungkin itu ya kayak dasar kenapa aku bisa menjadi seorang sanguin kayak gitu. Kak Alban sendiri nih. Kalau saya mendapat hasil sanguin juga, walaupun saya tidak merasa populer di sana. Saya juga sanguin. Banyak yang sanguin ya. Iya sanguin. Iya, sanguin. Videografer kita sanguin di belakang sana. Ya. Saya kalau aku sih kolaris ya. Oke. Kolaris Beda ya. sendiri ya kan? Bagaimana ya, aku sendiri juga bingung sih sebenarnya, karena aku ngerasa diri aku tuh sebenarnya melankolis. Cuman ternyata faktanya kan
ternyata di dalam diri aku ini terpendam koleris. Koleris ini gitu. nanti cocok nggak sih kayak buat entrepreneurship gitu? Iya sih, iya cocok. Aku ngerasa juga cocoknya di sana karena sebenarnya juga aku tuh anaknya introvert banget. Oh, Nah ini apa ya ngomongnya ya, kayak ini nggak ada yang orang tahu sebenarnya gitu loh. Makanya kayak mungkin yang kalian kenal aku pun juga aku orangnya kan Sisi luar aja gitu ya. yang kalian tahu tuh kan mungkin kayak aku kalau happy itu ya sebenarnya ya udah itu happy-happynya aja gitu loh. Sebenarnya aku tuh anaknya introvert banget. Aku suka kesendirian, aku suka kesunyian, aku suka kegelapan. Kayak aku bahkan pernah saking sukanya aku introvertnya aku pernah keluar kemana-mana tuh sendiri, kayak ke mall aku sendiri, nonton bioskop aku sendiri gitu. Aku juga sering me time Karena gitu kayak ya. iya sebenarnya itu tuh nikmat banget sih sendiri tuh, kayak benar-benar sendiri. Bukannya aku nggak suka kalau ada teman atau rame gitu Tapi ya. lebih menikmati. Iya, aku bisa suasana. bisa menikmati dengan diri aku sendiri gitu loh. Terus kenapa koleris ya? Karena kan koleris juga tipikal orang yang kuat ya, yang suka kepemimpinan gitu. Nah, aku tuh sebenarnya aku nggak tahu sih kalau aku tuh suka kepemimpinan apa enggak. Cuman kalau aku dengar dari yang lain ya, dari teman-teman ngomong kayak aku tuh orangnya gimana ya, kayak vibes kepemimpinannya tuh ada gitu Iya, loh. Jadi Kalau mereka dilihat emang iya ya. mereka kan? ngomong tuh kayak lu tuh seakan-akan baru datang aja udah kayak lo ketua lah gitu. Makanya kayak aku bingung juga kalau misalnya aku dibilang kalau koleris itu sebenarnya aku juga bingung dari sisi mana. Cuman ternyata pas aku tahu lagi dan aku juga kemarin sempat waktu kita keluar hasil tes kepribadian, aku juga baca oh ternyata di bagian sisi ini nih yang buat aku jadi koleris gitu. Dan aku juga ngerasa kayak makin kesini oh kayaknya juga makin cocok sih aku koleris gitu. Kaum sanguins nih pelupa nggak sih? Aku sih ya. sanguin sebenarnya agak pelupa sih untuk hal-hal yang menurut kita kurang penting. Ini gampang banget lupa. Cuman kalau misalnya hal yang menurut diri saya ini penting, nggak bakal lupa. Dan itu bakal ingat terus nggak sih? Bakal kayak hal-hal Aku juga- kecil, aku hal-hal juga kayak kecil yang walaupun itu hal kecil, cuman menurut saya penting, menurut pribadi saya penting, aku bakal ingat. Nggak enakan juga orang sanguin. Nggak enakan Kayak sih. kita mengiyakan tapi sebenarnya kita nggak bisa. Kalau sebenarnya kalau kayak gitu, kalau misalnya aku nggak enakan yang kayak gitu, sebenarnya enggak sih. Maksudnya kayak aku nggak mau, aku kadang berani bilang nggak mau Iya. sama siapapun itu kayak gitu. Oke, mungkin dari keempat kepribadian itu ya, kalau untuk menjadi seorang wirausaha tuh pribadi mana sih yang paling cocok gitu loh? Sifatnya yang mana nih? Mungkin kalau dari keempat itu mungkin semuanya cocok kali ya, Iya. semuanya cocok. Cuman kalau emang di pribadi. tergantung orangnya juga. Cuma kalau kita disuruh milih dari empat ini sih, kalau menurut aku mungkin koleris ya agak Iya. cocok ya, karena kan dia tipikal orang yang kuat. Kalau itu kan tipe dia yang kuat, Rinci juga. rinci Iya. juga, terus pendiriannya juga mantep. Dia juga apa yang nggak bisa diganggu gugat. Jadi kalau misalnya tipe koleris tuh yang dia mau ini itu yang bakal Iya. dia Dia lanjutin. nggak Makanya suka ngatur orang juga. iya, dia kan? juga suka ngatur orang, tapi dia itu sih kalau menurutku koleris yang sangat cocok untuk wirausaha karena dia pemimpinannya tuh gede banget sih, jiwa kepemimpinannya juga gede banget. Mungkin itu tipikal bos dan pengusaha gede tuh mungkin koleris sih kayaknya. Sebagai seorang koleris, Ya. gimana siapa? Siap. Amin jadi- aja sih dulu, amin, masya Allah. Karena kita nggak ada yang tahu ke depan kan, siapa tahu kita bisa kerja sama kan antar Iya. perusahaan-perusahaan, kita nggak ada yang tahu gitu. Ada tambahan lagi ya? Ada tambahan Kak Irfan mungkin? Oke, tadi ngomongin tentang ini ya, personality plus ya. Mana sih yang cocok buat sebagai seorang Entrepreneur. Jadi kan model personality plus ini menggambarkan 4 tipe ya kepribadian yang berbeda. Ada sanguinis, koleris, melankolis, dan phlegmatis. Keempat model ini menawarkan karakteristik yang berbeda dari setiap tipe kepribadian. Memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing lah. Namun ada beberapa argumen, kita semua juga setuju kepribadian tipe koleris cenderung lebih cocok untuk menjadi seorang entrepreneur. Alasannya kenapa sih? Karena koleris ini memiliki sifat kepemimpinan yang kuat. Kepribadian koleris cenderung memiliki sifat pemimpin yang alami. Mereka memiliki visi yang jelas, ketekunan dan kemampuan untuk mengarahkan dan mengorganisir orang-orang. Sifat-sifat ini penting dalam menjalankan sebuah bisnis ya, karena ya mengatur bisnis. Sebagai seorang leadership ya kita harus memiliki seorang sifat leadership yang kuat gitu, dan mengatasi tantangan yang muncul dalam bisnisnya yang akan datang gitu. Selanjutnya adalah koleris ini cenderung memiliki orientasi hasil dan fokus pada tujuannya. Tipe kepribadian koleris cenderung memiliki fokus yang tinggi pada pencapaian dan tujuannya. Mereka memiliki keinginan kuat untuk sukses dan cenderung berorientasi pada hasilnya. Kepribadian ini memberikan dorongan dan motivasi yang diperlukan untuk menjalankan dan mengembangkan bisnisnya. Selanjutnya adalah
Koleris ini memiliki sifat proaktif dan ketegasan lah dalam mengambil keputusan gitu. Ya seperti yang tadi Kak Iji bilang, kalau misalnya A ya harus A gitu, pokoknya harus tegas gitu. Kepribadian Koleris ini cenderung proaktif dan berani dalam mengambil keputusan. Mereka tidak takut menghadapi risiko dan mampu mengambil tindakan cepat untuk mengatasi sebuah masalah. Sikap proaktif dan ketegasan ini penting dalam menghadapi situasi yang tidak pasti dan dinamis dalam dunia bisnis gitu. Selanjutnya atau mungkin gini ya, perlu diingat lagi, tidak ada satu tipe kepribadian yang mutlak cocok untuk menjadi seorang entrepreneur. Sikap kepribadian tersebut ini memiliki kekuatan dan kelemahannya masing-masing yang dapat diasah dan dikembangkan lagi gitu. Kunci keberhasilan ini sebenarnya sebagai seorang entrepreneur adalah kesadaran diri, kemampuan belajar dan beradaptasi, serta kemauan untuk terus berkembang sebagai seorang individu dan pemimpin untuk kedepannya. Seperti itu aja sih menurut saya tentang kepribadian yang cocok untuk sebagai seorang entrepreneur. Berarti yang paling cocok nih tipe kepribadian koleris ya? Iya, koleris. Kalau kita lihat dari hasil kepribadiannya, hasil dari tes kepribadian itu mungkin koleris yang cocok. Cuma baik lagi yang Kak Irfan bilang tadi, dari keempat tipe itu bisa semua, tergantung mereka pengen mencoba atau pengen berani terjun ke dunia bisnis aja sih, itu aja ini. Itu caranya mereka masing-masing mengasah. Benar banget. Oke, mungkin kita lanjut ke pertanyaan yang kelima ya Kak. Definisi inner beauty sendiri itu apa? Menurut saya nih, karisma atau inner beauty, mungkin karisma sama inner beauty ini mungkin dua hal yang berbeda, kurang lebih sama lah gitu. Dua hal yang berbeda namun tetap ada kaitannya gitu. Karisma menurut saya karisma adalah daya tarik pribadi yang membuat seseorang ini memancarkan pesona dan mengikat perhatian orang lain gitu loh. Ini melibatkan kombinasi antara karisma, kepercayaan diri, komunikasi yang efektif, dan ketenangan dalam berinteraksi dengan orang lain gitu. Karisma ini tidak hanya terbatas pada penampilan fisik, itu enggak, tetapi juga mencakup kecerdasan sosialnya, daya tarik emosional, dan kemampuan mempengaruhi orang lain secara positif. Terus untuk inner beauty sendiri inner beauty ini kecantikan batin mungkin ya, kalau misalnya mau diartikan secara gamblang gitu. Kecantikan batin merujuk pada keindahan dan kualitas dalam diri seseorang itu dan tidak terlihat secara fisik seperti itu. Ini mencakup sifat-sifat seperti kebaikan, empati, integritas, kesetiaan, dan kebijaksanaan. Inner beauty ini berhubungan dengan nilai-nilai moral dan etika yang seseorang tersebut miliki gitu, serta cara mereka berinteraksi dengan orang lain di dunia sekitar. Kedua sifat ini tuh sebenarnya tidak secara otomatis ada di dalam diri kita lah dengan sendirinya. Meskipun beberapa orang mungkin sudah memiliki bakat secara alami dalam hal ini, karisma atau inner beauty ini sudah ada di dalam dirinya. Dan mungkin karisma dan inner beauty ini juga jelas dapat dikembangkan lagi dan dapat dibuat melalui usaha-usaha dan kesadaran diri gitu. Kok kayak gini? Kalau aku sendiri kalau karisma mungkin kurang lebih sama kayak Kak Irfan ya, karena karisma itu tergantung pembawaan orangnya. Kalau misalnya orangnya itu kita nggak usah lihat fisik lah, karena fisik itu semua orang tuh punya fisik yang sempurna lah, nggak ada kurang, nggak ada lebih ataupun nggak ada apa-apa, semua orang tuh sama gitu intinya. Nah, cuman kalau aku ngeliat orang yang pinter, ngeliat orang yang public speakingnya bagus, wawasannya luas, pembawaannya santai, relax, tenang, itu menurut aku itu karismanya udah kuat banget. Karena kan kalau misalnya dia udah berhasil nih ngenaklukin audiens yang dia bawa, itu kayak kita yang ngeliat tuh kayak aduh enak banget ya ngeliatnya ya, kapan kita bisa kayak gitu loh. Jadi kayak kita juga di sisi lain tuh kita juga pengen kayak gitu juga. Nah makanya karisma tadi aku bilang tadi, yang penting dia tuh punya wawasannya luas aja, public speakingnya cakep pun itu udah bisa menunjukkan karisma dia tuh. Kalau memang aku pintar, aku bisa pede, aku bisa percaya diri dengan diri aku sendiri. Nah, itu sebuah karisma menurut aku. Cuma kalau inner beauty ya kurang lebih sama yang kayak Kak Irfan jelasin juga, itu kan kecantikan yang berasal dari dalam diri lah. Kayak dia lebih ke kebijaksanaan, ke kecerdasan, kesopanan, itu karena penting banget. Attitude juga ya. Attitude itu paling tinggi dari apapun menurut aku. Jadi kalau misalnya dia
punya attitude walaupun dikit, itu tetap dia udah punya inner beauty. Nah, tapi kalau misalnya dia udah nggak punya attitude, menurut aku inner beauty itu mungkin masih kurang, sangat-sangat kurang banget. Karena attitude itu bisa memperbaiki semuanya. Kalau kita punya attitude yang baik tapi kecerdasan kita kurang, itu bisa membantu. Dengan attitude itu kita bisa bertemu orang lain, yang dimana itu orang lain bisa siapa tahu membantu menambah wawasan kita, kecerdasan kita. Jadi menurut aku inner beauty itu tadi sih, adanya kesopanan, kecerdasan, dan attitude. Benar banget. Alban nih ada tambahan? Kayaknya udah dan semua ya. Iya Karena sih. dari diri saya sendiri untuk meningkatkan inner beauty itu adalah dengan cara menjadi pendengar yang baik. Kalau ada orang yang sedang bicara apapun, ya berusahalah kita dengarkan dulu, terus beradaptasi di tempat baru dengan lebih mudah lah, karena zaman sekarang ini lingkungan sangat berpengaruh untuk masa depan kita. Jadi harus lebih memilih lah mana lingkungan yang baik buat kita, mana lingkungan yang mungkin harus kita kurangi lah pergaulan di situ. Kalau menurut kalian masing-masing nih, udah ada belum sih di diri kalian sendiri nih mungkin itu karisma dan inner beauty? Mungkin dari masing-masing nih ya, mungkin kalian sering kayak ikut organisasi. Misalnya karisma kalian tuh sering ikut organisasi, sering ikut kegiatan, atau kalian tuh suka nyuruh-nyuruh orang nih tipenya. Terus atau kalian tahu cara memimpin orang lain. Terus atau mungkin kalian suka buat orang lain nyaman, atau suka buat orang lain tersenyum, ataupun kalian bisa bergaul dengan siapapun. Kalau kalian sendiri yang mana nih? Kalau aku mungkin ada Karisma kalian tuh yang mana? dari yang kamu sebutin tadi ya kayak Emi ya. Mungkin dari sana tuh ada 2 sih kalau aku. Karena aku kan juga salah satu public figure lah ibaratnya ngomongnya kan, kayak aku dancer juga. Jadi aku ngerasa karisma aku tuh keluar pas saat aku perform. Karena kayak apa? Aku di luar panggung sebelum perform sama pas perform itu beda banget. Kayak ya di mana aku ya kalau nggak perform ya kayak gini bentukannya, benar-benar kayak gini. Cuman kalau di atas perform yang namanya aku nge-cover, jadi aku mau nggak mau aku harus mengikuti 100% yang namanya idol. Jadi aku juga ngerasa kayak vibes yang idol punya itu aku harus punya juga. Nah jadi secara nggak langsung kayak karismanya idol tuh aku terapin di diri aku juga. Terus ya itu tadi aku juga bisa berteman sama siapapun. Jadi aku juga punya karisma yang menurut aku sendiri itu aku bisa kayak aku bisa berteman sama siapapun juga. Itu sih kalau aku. Mungkin Kak Irfan ada? Yang menonjol nih dari Kak Irfan sendiri. Oke, mungkin kalau yang tadi Kak Emi bicarain sebenarnya aku nggak tahu, karena ya yang ngelihat itu juga orang-orang di sekitar saya gitu ya. Mungkin kalau yang saya rasakan selama ini untuk karisma pada diri saya ya kurang lebih ada. Cuman untuk secara specifically di bagian mana saya jujur kurang paham akan diri saya sih. Mungkin bisa ditanya sama orang-orang sekitar ya, saya. tapi kalau menurut kita sih kayaknya berteman sama siapapun itu sebuah karisma buat kamu sih Kak Irfan ya. Karena di kampus kita sendiri pun kamu banyak banget ya temannya gitu. Berarti kamu memunculkan karisma yang menyenangkan buat orang lain, atau mungkin kayak oh nih orang seru nih orang asik nih buat dijadiin teman. Makanya kan di kampus berantakan banget teman-temanmu kan. Jadi kayak belok sini Kak Irfan, belok sini Irfan gitu. Itu juga salah satu karisma. Ya, itu karisma tahu. Itu karisma. Bergaul. Mudah bergaul tuh karisma itu. Oke, mungkin itu salah satu karisma yang saya baru tahu juga. Karena ya selama ini ya saya merasa punya karisma, cuman saya tidak tahu nih letak secara spesifiknya tuh di bagian mana gitu. Kok Alban sendiri nih Kak Alban? Kalau jujur sih sama kayak Kak Irfan ya. Nggak Saya tahu. juga belum tahu lah karisma saya apa. Karena ya kalau karisma itu lebih dari penilaian orang sih. Iya, Kepada menurut diri saya kita. sih. Ya kita harus berusaha aja lah untuk berbuat baik buat orang-orang di sekitar, membuat energi yang positif untuk teman-teman kita. Selalu melakukan hal yang terbaik bisa saya sih. Jadi upaya yang dilakukan ya itu tadi ya, mungkin berusaha baik aja Berusaha gitu. baik, attitude. Itu jangan tuh lupa penting banget. Itu tuh harus banget tolong, dijaga. makasih, Iya. Maaf. itu kayak sebuah kata, 3 kata itu kayak udah magic banget. Tapi sangat susah tau diungkapin sama orang-orang. Susah banget. Sekedar tolong, maaf, makasih gitu-gitu kayak sebenarnya itu kata-kata simple Saya nggak kebiasaan sih. cuman nggak kebiasaan, makanya kayak itu kurang banget di Itu kayak zaman-zaman sekarang. base sebuah attitude tuh menurut saya sih di situ gitu. Makanya itu harus diterapin juga sih dari sekarang, bukan dari sekarang, kalau bisa dari kecil tuh harus diterapin. Iya, udah kayak Dibiasain. Udah biasain. Tolong, Maaf, terima kasih gitu. Itu kayak sebuah Itu sangat penting. Iya, penting sih. Penting banget. Dari hal kecil itu bisa berdampak ke yang lain juga.
tadi kebetulan pertanyaan terakhir ya kan. Jadi mungkin sampai di sini podcast kali ini. Oke, jadi kesimpulannya setiap diri kita, kepribadian kita memiliki kekurangan masing-masing. Untuk mencapai sebuah kesuksesan sendiri nih, kita harus setiap harinya harus mencoba menjadi yang lebih baik dan berusaha dan fokus sama satu tujuan yang kita punya. Gitu aja sih kesimpulan saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya Kak untuk perbincangan kita pada kali ini, menambah pengetahuan teman-teman juga. Terus banyak yang belum kita tahu jadi tahu gara-gara kalian mengasih sedikit apa itu tadi Informasi ya. Kita juga terima kasih Kak ini udah ngundang kita juga buat jadi pembicara di Nancast ya. Nancast itu kita juga terima kasih. Karena juga kalau misal kita nggak diundang sini, kita juga mungkin kita juga nggak bisa sharing-sharing ke teman-teman lain kan. Ya itu tadi sih. Terima kasih sekali lagi Kak Emi ya. Terima kasih ya, semoga bermanfaat untuk kita Amin, semua. amin. Sekian podcast kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Bye bye. Aduh ya Allah. Apa sih ini? Aku cepet takon balik. Kesini tidak comfy ya.